kebetulan imamnya hari itu orang Halebiu. Ini banyak Halebiu lah. Nya kalau lawan Halebiu ini bakal luar biasa. Halebiu dengan pintarnya luar biasa dia. Halebiu santai aja lah. Kisah wara. Cuma ada hikmahnya nanti ambil kayaknya. Ngaranya imamnya pintar, pikir akan sijin masak-masak. Ayo jadi sih anu aja bukannya pian guru bilanya salah-salah hari ini rakain sedikit bisa datang anu alat berat mahancur sedikit jajan tuan guru kita malah sedikit nih lapah ya aku mikir akan jalannya dulu sama lamaan tuan guru nih mikir akan kayak apa caranya isuknya kayaknya dapat ilham rupanya nih oh yuk masuk kayak tuntung mohon bah sembahyang sini ini sudah udah di grup WA nih esok lah siap-siap sembahyang zuhur. Aduh apa sih gini sampai ke ayat suhufi Ibrahim wa Musa wa Ja'far ketuanya. Allahu Akbar. Hari itu tuh lagi sahar. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, semuanya yang berhadir, ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian-pian berataan. Para tokoh-tokoh yang berhadir, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kita sabarataan selalu dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu di dalam lindungannya Allah. Mudah-mudahan kita sabarataan dicatat oleh Allah sebagai hamba yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini ditakdirkan Allah kita berkumpulan di tempat ini, dan ulun pribadi syukur alhamdulillah karena puga malam hari ini terjajah balik papan pemulaan, dan ini pertama kali pengalaman ulun berbicara di balik papan. Sebelumnya ulun cuma ziarah bisa ya pemalam di rumah Papa Tuhan kayak apa. Nah, malam hari ini ulun diberi kesempatan untuk bepandir di sini. Jadi ulun minta rela lawan pian-pian berataan bil khusus dan guru-guru Tuhan dan para habaib. Alhamdulillah, semuanya dengan berkat karunia dari Allah dan tentunya dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berkumpulan di sini karena berkat baginda Nabi Muhammad SAW.
Oleh karenanya salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Baik bang bunyi mic-nya. Storing-nya. Baik. Hadirin sekalian rahimakumullah. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutuhu wan nasu kal hajari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia. Tapi Nabi kita kada sama lawan manusia biasa. Ibarat batu, baginda Nabi seperti batu yakut, sedangkan manusia yang lain kayak batu kerikil biasa. Jauh perbandingannya, jauh perbedaannya antara batu kerikil dengan batu yakut. Jauh perbedaannya antara manusia biasa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan manusia yang luar biasa ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan baginda Nabi SAW. Di mana dekatnya kita lawan sidin, yaitu di bintangan utamanya kita dipilih oleh Allah jadi umat sidin. Ini dulu ada hubungan nang luar biasa dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syukur yang tiada tara. Apakah lagi kita membaca di dalam Maulid Simtud Durar yang disebutkan Habib Ali menulis hadis di dalam maulidnya, hadis di mana awal kejadian makhluk. Nah, disebutkan yang ditulis oleh Habib Ali di dalam sabda Nabi SAW itu disebut Nabi berbicara kepada Sayyidina Jabir. Nabi mengatakan, ya Jabir, innallaha khalaqa qabdal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebelum sesuatu apapun yang ada, nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Lalu Habib Ali menyambung kalimat daripada rawi tersebut, beliau menyambungnya, wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Dari itulah terpancar semua yang ada di muka bumi ini, semuanya dengan berkat nur Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu sudah sewajibnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena dengan berkat Nabi Muhammad kita diadakan oleh Allah ke alam ini. Kalau kadada berkat Rasulullah, kita kadada. Maka sudah sepantasnya kita mengingat akan kehebatan baginda Nabi Muhammad SAW. Nikmat kita ada di muka bumi berkat Nabi SAW. Nikmat kita kawal memeluk Islam, mengenal arti iman, mengenal arti kehidupan yang penuh dengan kebaikan, semuanya dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Coba biar pikirkan, jika ilmu Nabi Muhammad kada sampai lawan kita kikira mulai bahari sampai begini, maka itu wakala kuat. Tapi karena berkat Nabi Muhammad, lihat banyak perubahan biar. Minta maaf dulu, apalagi di Kalimantan Timur nih pusatnya. Ulun bercerita di tanah Ulun dulu kan. Di tanah Ulun itu bahari bubuhan agama yang terdahulu pada kita itu sudah ada. Agama Hindu menguasai di tempat kita itu dulu, tapi ilmu Nabi Muhammad sampai kepada kita. Dakwahnya Nabi Muhammad dibawa oleh dari generasi ke generasi sampai ke Banjar, dibawa melewati wasilah Sultan Suryansyah. Ini di tempat kami, melewati wasilah Sultan Suryansyah yang menjadi Raja Banjar pertama yang memeluk Islam,
Akhirnya Islam bisa tersebar di seluruh Kalimantan Selatan, khususan di tempat kami. Kalau di tempat pian makinnya lagi, pusatnya di sini. Bahkan kerajaan Hindu tertua di Indonesia itu ada di Kutai. Ini tempatnya bukan pian, tapi dakwahnya Nabi Muhammad masuk ke sini, masuk ke tempat pian. Akhirnya kita berubah. Ada lagi kita nang kayak itu, ada lagi jaga tidahan, apa ini toh? Nah kayak itu tuh bang, dah kelakuan. Cuma ya alhamdulillah berkat dakwahnya Rasulullah masuk ke kita nih akhirnya. Ya kayak inilah kita berkat Nabi Muhammad SAW untuk benar dia. Nah cuma ingoh-ingohnya nangga kayak itu, ngerti lah ingoh. Ingoh-ingohnya nangga kayak itu. Habib ngerti ingoh deh. Ngerti ingoh. Ingoh itu rasa. Zau ya. Nah zau. Ingoh-ingohnya kayak rasa-rasanya. Dikit-dikit malah jadi Habib bahasa Banjar. Jadi jadi Habib nanti ba'da hadzal majlis di sini. Insyaallah sesudah ini majlis di Baitu di rumahnya beliau insyaallah. Oh rumahnya mertua ya beliau. Di rumah mertua insyaallah nanti ke rumah Habib. Ba'da hadzal majlis. Sesudah ini majlis insyaallah majlis tuh santai-santai gitu nah. Ya syurub syahi au gahwa. Nah kisahnya bisa bahasa Arab kayak gitu bahasa Arab abel-abel gitu karena kada tahu nggak gitu karena bila Habib mandiri ngerti nyaute bila kada ngerti nggak bapak deh kada tahu bisa kada tahu ya Pak. Padahal tidak ada yang lucu gitu, tidak ada yang lucu, tapi mereka ketawa dengan bahasa saya. Yang lucu itu tidak ada, tapi mereka ketawa sendiri deh. Saya tidak ngerti juga. Deh. Ya Allah ya Allah. Ingoh-ingoh nang bahar itu masih ada dong biar. Ingoh-ingohnya tuh masih ada. Contoh nang kayak apa ya? Kayak kita bermandi-mandi. Adat tradisi bermandi-mandi, tapi kan ada apa-apa. Adat itu boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada apa ya? Makanya misalnya mandi pengantin, itu kan adat, termasuk peninggalan dulu tuh. Tapi kan dalam Islam tidak melarang mandi. Siapa melarang mandi? Bahkan Islam mengajarkan at-tuhur syatrul iman. Kesucian itu separuh daripada keimanan. Pepatah Arabnya an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Mandi, siapa nama larang mandi? Ada apa-apa ada dengan orang melarang bermandi-mandi, ada apa? Jadi kita melihat orang bermandi-mandi pengantin, ada apa-apa biarkan aja selama tidak melanggar syariat. Silahkan anda mandi pengantin, tapi nang dilarang mandi pengantin itu pengantinnya buka aurat, dituntun orang. Nah itu salah. Akun juga tapi dadaan. Tetapi dadaan kamera berpetangguk mata melihat. Itu salahnya tuh itu karena anunya nih membuka auratnya itu salah. Kalau mandinya ada salahkan deh. Itu membuka auratnya yang salah. Jadi kita misalnya melihat orang mandi pengantin jangan disalahkan lah. Wah ini ajaran kada itu sudah dirubah. Mandinya sudah dibacakan banyunya banyu yasin, banyu sholawat, kesan mandinya ya kan apa-apa, tapi guru aja pakai kain kuning ya, mandinya bersaput kain kuning, kan apa-apa bersaput kain kuning, hendak habang, hendak hijau kan ada jadi masalah talasan mandi itu, ada jadi masalah gitu, tuntong mandi jaran pengarangnya talasannya dibuang ke atas hubungan pacol lurut tiba ke atas hubungan apanya aja nangin tuh kisahnya jangan kada apa-apa bahari itu orang dia bisa dadayan jadi supaya lakas karing diandak di atas hubungan. Wah ini ada dadayan kada lagi gitu, anda di dadayan itu terus ditimbai ke hubungan lagi.
bukannya ini ngerti ya. Habib asalnya mana? Pontianak, tapi ngerti bahasa Banjar? Enggak, sikit-sikit. Oke. Kalau beliau jelas tidak ngerti itu. Iya. Nanti diberikan terjemah nanti. Allah ya Rabb. Imbah tuntung mandi itu keselamatan tuh orang lah. Keselamatan ada lakatan, ada hintalo, ada pisang biasanya. Ya kada apa-apa lah, kan dimakan. Pas bersalamatan tuh kan becaramin nih pengantin. Caramin tuh dia ada kililin di caramin, diputar di hadapan. Kada boleh jadi itu aja. Oh, kenapa jurang bak kada boleh menyembah api? Siapa nyembah api? Itu orang bahari listrik kada ada. Misalnya jadi supaya melihat muha lalu cara itu diandaki anu lilin itu kisahnya. Lalu contoh ingoh-ingoh nang bahari itu masih ada, cuma kada apa-apa kagawinang itu soalnya kada bertentangan dengan syariat, masih normal aja gitu. Kalau sampai bertentangan dengan syariat, nah ini mau kada mau harus dihapus. Nah, makanya dalam dakwah itu kan ulama-ulama ada membagi metode, ada metode amputasi namanya. Amputasi itu harus dipotong habis pokoknya. Nah ini berkaitan dengan kesyirikan yang jelas kesyirikannya, tatak habis, dipotong habis supaya jangan digawi lagi itu. Ya, misalnya ajaran animisme dan dinamisme itu bagi Islam kan jelas bertentangan karena ada kesyirikan, ada unsur mempercayai kekuatan gaib, ada kekuatan gaib yang bisa mempengaruhi macam-macam lah kayak itu. Nah, bukannya percaya sampai menuhankan itu. Jadi jelas harus diamputasi, ditatak. Ada juga metode yang dalam dakwah itu seperti asimilasi. Wah iya. Tadi amputasi, ini asimilasi ulangnya. Asimilasi itu kayaknya nih memperkecil apa? Nang kayak kada baik itu diperkecil, dipersempit. Ampun maaf, nang kayak tumpeng. Dia tahu lah sejarahnya tumpeng. Nah, kita ini tahu bila ulang tahun pakai tumpeng, tahu kada sejarahnya tumpeng. Tumpeng itu bahari bila bubuhannya keselamatan pakai tumpeng. Tumpeng itu simbol gunung, nang disanjung, nang dipuji dewa gunung. Itu asal usulnya tuh kayak itu. Cuman inya waktu mau ulah tumpeng dibacainnya macam-macam. Nah, dengan kayak itu tuh. Di antaranya kira ke atas gunung. Nah kayak itu. Lalu pas Islam masuk, tumpeng tuh tetap dipertahankan. Kada dihapus, kada dirubah, cuma diperkecil, dipersempit supaya kada layau lagi. Maksudnya, ngerti lah kada layau. Supaya kada salah lagi maksudnya. Silahkan maulah tumpeng, tapi tumpengnya dibacakan doa selamat, tumpengnya dibacakan doa keselamatan, mintanya lawan Allah, bukan dengan niwa gunung, walaupun bentuknya tetap tumpeng. Karena masalah, nah ini ngarannya metode asimilasi. Ayo. Yang ketiga metodenya apa leh ngarannya? Kurang ingat Paulen bahasa kerennya tuh kada ingat. Nah, dua tuh ingat tadi amputasi lawan asimilasi. Yang ketiga nih kada ingat lagi. Ini bang jamoknya nih. Ya itulah sudah itu. Itu tuh diantara contoh artinya syukurnya kita sampai dakwah Nabi Muhammad kepada kita. Syukur. Nah, tatkala kita disampaikan Allah dakwah Nabi kepada kita bisa menerimanya, kita bisa beriman dengan dakwah atau ajakan Nabi Muhammad tersebut. Tampakkan kesyukuran itu dengan kelakuan kita. Tampayakan rasa syukur itu dengan kelakuan kita, dengan muntung kita ataupun dengan kelakuan kita. Kayak apa kita mensyukuri syukurnya dakwah Nabi Muhammad sampai kepada kita? Di antaranya kita kelakuan harus ditampayakan,
marilah kita ikut serta membantu tegaknya majunya dakwah Nabi Muhammad SAW. Makanya apa Guru Jar membantu tegaknya dakwah Nabi? Diginiin sesuai profesi masing-masing, dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing. Nang ulamanya pakai ilmu, tuan gurunya menyebarkan ilmu, dakwah Nabi kita disampaikan melewati ilmu yang dimiliki oleh para ulama. Memang yang berhak pepandir itu orang alim. Dalam hal menyampaikan ilmu Nabi Muhammad itu orang alim. Nang kada alim jangan menyampaikan. Menang kada alim berbicara kena alim. Alim. Yang bahapa tak? Apakah disambatnya? Dan kada ada dalam Quran dibacanya, padahalnya kalam Allah. Bahaya kan ya? Wa qallat sauman tah wa mannis saumasak. Itu lain Al-Quran. Wa qallat sauman tah wa mannis saumasak. Itu beritaan orang tahu. Pada sauman tah tu kalat, saum manis, saum masak tu manis. Beritaan orang tahu dosa disambut gitu. Bina musti. Qala Allah Ta'ala jangan apa qala Allah Ta'ala wa qallat sauman tah wa mannis. Di mana-mana ada remang gitu. Ayo mun yang kada alim habis sampean. Nang kada Quran padahalnya Quran toh. Ya mengarada membaca toh. Bal habis apa dibacanya. Itu nah. Ya nanti buat dan ngapa-ngapa kan. Ini macam-macam kita di pesantren bahari ulahan lah bahasa Arab lah. Maka bisa benar bukan pondok nih baula-ula. Maka lengkap Arabnya lengkap itu. Jaka mubtada ada khabar mubtada lengkap. Memulakan ad-dunya jabak. Nah bermula dunia yaitu jabak. Paman tajajak pakat tajaran. Kan lengkap Arabnya tuh orang belajar nahwu tuh lengkap. Ad-dunya jabak paman tajajak pakat tajaran. Dunia itu adalah jebak, siapa yang terjejak pasti terjerah. Bujur juga. Nang hanya masuk pondok hari ini ingat itu nang laisal fata bila sangkadi itu ingat tuh. Ingat lagi yang laisal fata bila sangkadi. Laisal fata bila sangkadi fa idza ghataltum faqruha. Benar bahasa Laisal fata tidaklah dinamakan seorang pemuda bila sangkadi. Bila kada bersangkadi. Sangkadi itu yang gatal-gatal. Faida gataltum maka apabila gatal oleh kalian pagaruha. Maka garu oleh makan dia. Lengkap Arabnya tahu kan? Bahasa Arabnya nyok deh ya itu. Ada lagi sebutin Idza kanal awaku rimkutan au kasamutan au sinqalan. Idza kanal awaku rimkutan au qaturan au sinqalan au kasamutan fa ubatuhu bil urud. Lengkap dia. Itu ulun ijazahkan oleh Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Bahasa Arabnya nyok kalau. Amun nang kada alim bapandir habis layau ya. Nang kada Quran padahalnya Quran. Nang kada hadis padahalnya hadis. Bisa. Nah, nyanyok jadinya Allah. Jadi nang berhak bapandir menyampaikan dakwah melewati ilmu, membantu Rasulullah, meneruskan dakwah Rasulullah, nang pakai ilmunya hubungan ulama, nah alim-alim. Dan itu pun perlu memakai syarat. Apa syaratnya? Wajib ikhlas. Sehingga para habaib kita mengajarkan dalam kita berdakwah memakai metode la natlub wa la narud. Tidak meminta dan tidak menolak. Rumus la natlub wa la narud. Meminta kada boleh. Orang berdakwah tidak boleh minta. Nah, memasang tarif itu masuk meminta.
Ayo guru pian mau dah no nenek wani biro. Itu tuh lain urusan dah. Nah pian guru nenek. Nah berapa kamu nih? Aku setengah jam bepandir berapa kamu nih? Biasanya jadi mon aku nih setengah jam bepandir paling ada 15 juta. Jadi nyambat kayak itu kan. Jadi itu ngarannya sudah memasang. Nah, nang memasang tarif khususon bagi ulun pribadi diharamkan oleh guru-guru ulun. Ulun pribadi diharamkan oleh guru-guru ulun. Jadi makanya kemana-mana pun kita tidak pernah seperti itu. Kadang-kadang yang ngundang ini kada paham. Apa maksud kada paham? Itu jadi takone, terus kita takone pian. Guru kalau pian kesini kira-kira berapa mau? Udah saya takone itu. Sudah bila waktunya ada, kita kabulkan terus saya takone. Bisa awak mengalih saurang. Guru tertawa no. Apa bisa saurang. Nah, kami memakai rumus dalam berdakwah dan nutul. Kada boleh meminta, kada boleh memasang tarif dan sebagainya. Tapi kami pun memiliki metode wala narud, kada boleh menolak. Kalau orang memberi, sambut. Lain urusan ini, kan kita kada minta. Orang beri, guru jadi hadiah buat teranai. Kada usah nama, kada usah gini, kada usah nama buat. Rezeki halal. Jadi rumusnya la natlub wala narud, kada meminta dan kada menolak. Yang penting ikhlas dulu di muka. Salah satu cara perguruan kita mengajarkan ikhlas, ini salah satu cara. Nyawa Jazidin kalau diundang orang biasanya nyawa diberi hadiah. Nggih, Guru. Supaya ikhlas, nyawa jangan membuka. Oh, dibaca. Nah misalnya bulan Maulid diundang orang, sebulanan orang mengundang. Itu hadiah-hadiah dari kaum muslimin itu dimasukkan dalam kotak. Dimasukkan. Jadi hari ini undangan buat dalam kotak, hari ini undangan masukkan dalam kotak. Masukkan. Sampai sebulan terkumpul diaduk. Diaduk. Jadi kada tahu lagi ini amplop mana, kada tahu. Jadi salah satu cara membantu ikhlas. Kalau nya langsung dibuka, itu bisa mengatakan. Itu bahayanya. Pas unjuki orang hadiah langsung dia membuka. Bahaya. Jadi aku sedikit niat aja. Aku jadi bila situ mengundang pakai. Ada lagi aku datang. Nah, kada ikhlas lah jadinya. Gara-gara kali hati itu. Nah, supaya ikhlas gabung dengan yang lain. Kada tahu lagi biar siapa-siapa yang memberi. Itu rumusnya. Kecuali betok ampun orang. Ada stempelnya, bertulisan, nah Plaza Kebun Sayur. Ada mau ketahuan ya. Tiwas pakai stempel. Orang jangan berstempel. Jadi gurunya tuh kalau aduk-aduk kayak itu, nah jadi ikhlas biar gitu. Nah itu salah satu metode. Nah kalau biar bisa menjaga hati, silahkan. Kalau orang memberi langsung dibuka. Aku ini kada peduli mau sedikit, mau banyak, mau sedikit sama saja. Nah itu kan jadi masalah. Karena bisa menjaga hati. Kalau kada bisa, ulah metode kayak itu. Cara kayak itu. Salah satu guru kita mengajarkan seperti itu. Nah itulah. Jadi orang berdakwah ini pakai ilmu ulama. Pian nang suge pakai harta. Beda bukan pedagang nih. Suge misalnya nih. Amin. Tapi bila suge itu jarang ada meminangkan. Siapa ada anak suge? Akhir zaman ini nyaman suge pada miskin tahu kan? Bujuran. Nyaman suge pada miskin di akhir zaman. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Gara-gara fakir menjadi kafir. Banyak namanya itu. Jadi nyaman suge juga. Apalagi zaman fitnah. Zaman fitnah. Zaman kita nih banyak huwasnya, banyak kada baiknya, maka lebih nyaman sugih daripada miskin. Mudahan sugih pada kami. Nyaring ada.
sudah pasti deh. Maka bila sugih ini nyaman biar tinggal tunjuk aja nah orang sugih ini. Angkat tangan panginto, angkat tangan orang ya sugih ya. Coba angkat ada duit, angkat tangan panginto ada parlo aja dong. Aku tunjuk aja rumpahnya ada dari juga. Nyaman juga jadi orang sugih biar. Oke. Nang sugih berdakwah pakai harta. Membantu Rasulullah tuh pakai harta dia. Membantu Rasulullah pakai harta dia. Makanya gunakanlah kesugihan itu untuk dakwah. Supaya harta na Allah titipkan lawan pian ada catatan dalam harta itu untuk membantu dakwah Nabi Muhammad. Pian sugih, harta pian gunakan untuk membangun pondok. Pian sugih, harta pian gunakan untuk memakmurkan majelis. Pian sugih, gunakan harta pian untuk membantu menjamu kepada para ulama dan habaib. Pian sugih, gunakan harta semuanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ayo gunakan harta. Ini tugas orang sugih. Kalau tugas orang alim pakai ilmu, karena mereka banyak bisi ilmu. Tugas orang sugih banyak bisi harta. Ilmu kada tapi bisi, tapi harta banyak. Ada orang alim ini kadang-kadang ilmunya banyak, tapi harta seadanya. Banyak nang kayak itu, maka harus ada kerjasama, kolaborasi. Wah, ngerti lah kolaborasi. Kolaborasi antara perpaduan antara si alim dengan si sugih demi memajukan dakwah Nabi Muhammad SAW. Himong biar Nabi melihat orang sugih nang kawa membantu dakwah si himong bujur. Dan kita menghendaki itu berataan orang sugih paham, jangan salah digamit. Ini jadi orang sugih tuh hok gamit dia paham gin kada. Aleh bisi orang sugih nang kakek ini nyesaki kampung orang. Sugih kayak itu. Aleh bener. Nyaman tuh jadi orang sugih paham nah melihat pembangunan pondok kada selesai betakon ya Habib guru ini tempat pian kenapa kada selesai, duitnya macet Beb, duitnya macet guru. Oh apa yang kurang guru, hitung guru. Nyuruh hitung orang camok juga. Hitung guru, berapa nang kurang guru. Oh ini kurangnya sekian. Oh ulun semuanya guru duitnya. Ini nah nyaman jadi orang sugih itu. Ini jadi orang sugih kada paham lalu. Sudah bercatat dana rintitan catatan. Daftar penyumbang maulid 20. Sampai ke nang sugih berapa aja orang 20 aja apa 15 di sini. Orang mau orang 20 awak 100 kayak itu. Awak penyugihnya bang. Kan orang sugih nang kayak ini naudzubillah min dzalik. Ada lalu behiri apa? Orang sugih. Tapi sudah melihat orang sugih nang wah luar biasa untuk agama, luar biasa menjamu tamu, luar biasa untuk habaib dan ulama. Nah ini behiri benar kita. Behiri banget melihat rumah sidin tuh habib manapun, tuan guru manapun pasti pernah masuk ke situ. Pasti pernah masuk ke rumah beliau. Beliau layani dengan penuh kehormatan, mulik disamui duit pulang. Itu luar biasanya beliau. Ada jadi benua-benua nang kakak itu tuh luar biasa ya. Nah, untung bener lah. Jadi nang sugih berdakwah pakai harta. Ini salah satu cara untuk mengungkapkan rasa syukur, terima kasih kepada Nabi Muhammad yang telah menjadi sebab adanya kita di alam ini, dan dengan dakwahnya Nabi kita menjadi orang yang seperti ini. Alhamdulillah, salah satu wujud syukurnya digini Rasulullah berdakwah, dibantu, disambung, diteruskan dakwah Nabi Muhammad dengan profesi kita masing-masing. Apa lagi contoh kita membuktikan rasa syukur kepada Nabi kita? Memperbanyak lisan kita ini membaca salawat dan salam kepada Nabi kita. Ketika kita digerakkan lisan untuk mengingat kepada Nabi Muhammad, lidah kita ditakdirkan Allah untuk menyebut Nabi Muhammad, berarti ada hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad, dan ini merupakan tanda syukur. Syukur kita lawan Rasulullah, banyak menggenang, banyak mengingat lawan Rasulullah. Maka bila sudah kita mengirim salam lawan Nabi kita pasti membalas salam kita. Pasti. Ma min ahadin kata Nabi yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada daripada seseorang
mengucap salam lawan aku, melainkan Allah kembalikan rohku ke dalam jasadku sampai aku menjawab salam iya. Salam kita tuh dibalas oleh Nabi kita. Dimanapun kita membaca salam pasti dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan untungnya orang yang banyak membaca salawat, Nabi menjanjikan ana ghiyasu man aksara salata alayya, kata Nabi, aku menjadi penolong bagi orang yang banyak bersalawat lawan aku. Ini jaminan Rasulullah. Kalau Rasulullah nambah ucap tidak pernah ingkar janji. Beda kan kita. Kalau kita ini berucap banyak ingkar janjinya. Berjanji jam 8 pertemuan jam 10 ya datang. Kita apa? Berjanji ngapa-ngapakah? Banyak ingkarnya kita nih. Banyak ingkar, bahkan kampanye manis saja Bang Pandir. Sudah duduk mana mang tahu mana lagi. Banyak orang yang kayak itu. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bila kita muntung digerakkan oleh Allah banyak bersalawat, Nabi kita pasti banyak menolong. Apapun kesusahan kita, susah di dunia ditolong, susah di akhirat pun ditolong. Asal banyak bersalawat. Banyak tuh berapa guru aja? Banyak tuh ada nambahkan 300. Ada juga nambahkan 300 malam, 300 siang. Itu arti banyak. Artinya jangan kurang pada 300. Mengkawa itu 1000 bang sehari. Mengkawa. Tapi sambil berjualan di sini nyaman. Mahadang pelanggan baca salawat. Tasbih itu tasbih nang angka tuh nah. Nambah angka bekatek di tangan tuh nyaman gitu. Mau nambah katek nang berinting gini lalu tak gugur. Apalagi mun sudah duduk di kursi kadang-kadang munjun orangnya. Rasulullah ada Muhammad. Munjun kawan. Apalagi di majelis tuh rancak pada munjun tak. Sudah mulai guru Al-Fatihah sudah enak ya. Rijut. Saban kalian majelis guring jadi dulu. Dapat berkah, iya dapat berkah, tapi ilmu dapatlah. Orang guring itu maka bisa berdagang hadis apa enggak. Orang guring ngarannya. Berbahaya pian, bahaya benar. Bahaya atau guring. Oh guring aja. Belajar panggil gurunya jangan guring di majelis. Guru, kan Rasulullah mengatakan. Gurunya jawabnya. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila engkau melewati taman surga maka mampirlah. Nah, yang disebut taman surga itu kan guru. Ini majelis ilmu masuk taman surga. Karena saking nyamannya guru di surga tuh. Saking nyamannya sehingga mata ulun nih kata kau marip lagi kayak nyamannya. Sehingga ulun guring guru. Ini bisa anak murid nasib di dalam biar kalau lebih pintar nggak guru jadi jawabannya berdalil kayak apa? Ulun pernah bisi kawan di pondok kayak itu. Jadi waktu Johor itu kan sebelum Johor disuruh kayak ulah lah, disuruh guring sebelum Johor. Kayaknya nyanyak nih guring nih sampai orang azan kada mau bangun digarap oleh gurunya. Bangun jadi gurunya kan. Ya gurunya tak anong jawab nih, menjawab bangun di gurunya sembayangan langsung keluar dalil idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Dalilnya keluar itu hadis Nabi kan idza na'asa ahadukum apabila mengantuk kalian salah satu dari kalian mengantuk wa huwa yusalli dan ia akan melaksanakan sholat falyarqud guringlah dahulu. Jadi mau mata dasar mengantuk jangan sembahyang guring dulu itu dalilnya guru aja jawabnya ikam jago hendak berdalil kaku panggung nggak pakai nama. Jadi pondok aja guru lain urusan gini deh. Kalau kada mau ikam harus tunduk dan perintahku gini. Ada aja berdalil bahari biar ya Allah. Mentang-mentang hafal dalil langsung dijawabinya pakai dalil. Itu motor siapa demo tuh? Ini otomat yang PH. Tak sabdes kan, wita. Ini sama nih, wet kalteng non kalsel sama lah. Lain non kalteng penjara jam 10 ini. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah.
Kembali ke kisah tadi. Asal banyak aja biar bersalawat, asal banyak aja bersalawat, itu pasti ditolong oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mau kesusahan dunia, mau kesusahan akhirat, pasti ditolong. Nah, ada kisah bahari di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak ada seorang laki-laki, anak muda yang melakukan prosesi ibadah haji. Terus ini ada ibadat sampai ia melakukan yang sunat-sunatnya, tawaf sunat, tawaf apa nang wajibnya maupun sunatnya. Waktu tawaf, waktu apapun nang dibacanya cuma salawat. Tawaf di Baitullah nang dibacanya salawat. Sa'i salawat nang dibacanya. Kemanapun ini salawat aja nang keluar di muntungnya. Itu selalu didengar oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Sampai penasaran Imam Abdullah bin Mubarak. Wahai anak muda, kenapa ikam ini maka di mana-mana baca salawat? Kadada lagi bisi doa lain enggak? Kadada bisi hafalan nang lain enggak? Misalnya tawaf kan baca doa apakah itu hatam tawaf? Kada salawat aja. Kalau kita kan biasa aja bau-bau itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Misalnya kan baca itu bisa aja toh. Wabil akhirati hasanah. Entah baru mau bini dua terus amok saya ikut. Bini pertama ngarannya Hasanah bini Anom ngarannya Hasanah, bini Anom ngaran Hasanah. Ini tuh Maimunah. Ini tuh Maimunah kabain bae tulang berdua tulang haji ramenya kayak itulah. Rame bini dua awak saikong awak laki mayret dua bini no. Rame tolak dua ketiga nah. Tolak. Bahwa pasal hatam tawaf Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau kalau bini Tuhan berapa kali tawaf hasanah, ya hasanah disambut. Tahu tentang bini Anom jadi sambut terus leh. Aku nanto hadi abaikan, oke jarang kena ayo jarang itu kan. Orang hasanah dia hasanah disambut. Aku sekali lagi abahnya lah aja mau capek. Aku bilang ngaranku kada tabuat sekali nih. Aku bulik berdahulu pada makan. Jadinya laki wani geram bulik berdahulu modal nikah wani. Ayo hajinya laki beng aku nama kalah. Hanya laki ubah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati maimunah. Tina ada benar. Marah bungol dinya laki nang penting si bungol ini jadi bulik. Sama berbungol. Baik babungol aja sih kan daripada aku bungol itu pahaman nyata. Baik babungol aku sedikit daripada tahuan ini orang bungol ini tambah bungol seorang. Itu tuh tambah bungol dia. Jadi nah ada babnya kita nang pintar nih membungol sedikit. Ada waktunya kita nang pintar nih mengalah supaya kita jangan bekancangan lawan membungol. Ada contohnya nang kayak orang pulang masjid tuh sudah jadi, cuma nak ampun saham paling banyak ngarannya si Ibrahim lawan Musa. Ini jadi menjadi petugas. Kemudian naseikongnya Ja'far ngaran si Ja'far ini paling banyak nanam saham di masjid. Sapanggal masjid tuh ampun Ja'far duitnya. Cuma orangnya ambungan. Ngerti lah ambungan? Apa bahasa Indonesia-nya ambungan nih? Itu kunjungan tuh bahasa kita aja dulu. Ambungan lambung kunjungan itu. Ambungan itu apa ya? Tersanjung. Minta dipuji, minta disanjung, senang dipuji nih orang. Ada bahasa Indonesia-nya rupanya. Ambungan lawan kunjungan orang ambek. Itu juga barangnya. Orangnya ambungan si Ja'far gini. Tapi bungolnya luar biasa biar dua. Mana bungol, mana ambungan orangnya. Ini cocok dua tuh tangkurannya. Ada si Musa ini jadi nang bawahan kan ngarannya Ja'far paling banyak nanam saham. Ja'far ditunjuk jadi ketua. Sedangkan Ibrahim lawan Musa jadi sekretaris dan bendahara. Itu tuh saben Jumat imam nih bila nanti baca Suhufi Ibrahim wa Musa
mau jabarnya berapa kali Jumatnya main katakan kan suahnya ngaran jabar hingga Ibrahim lawan Musa sekali Jumat di bambu banyak mamnya mana imamnya para bayi imamnya misalnya mana mamnya hari ini awas lah bila kada tak sambat ngaran ko masjid ni ku rakai sekali karena masjid pun ko aku sapanggal lampun senanam saham di sini. Ibrahim itu siapa Ibrahim? Musa siapa Musa? Ibrahim non Musa bawahanku gitu. Mestinya kalau bawahan disambat atasan lebih dulu. Kebetulan imamnya hari itu orang Halebiu. Ini banyak Halebiu lah. Ini kalau lawan Halebiu ini bakal luar biasa. Halebiu ini pintarnya luar biasa ya. Halebiu santai aja lah. Kisah wara. Cuma ada hikmahnya nanti ambil kayaknya. Ngaranya imamnya pintar, pikir akan sidin masak-masak. Ayo jadi sidin. Anu jebuhannya. Pian guru bilanya salah-salah hari ini rakai masih gitu. Bisa datang anu alat berat mahancur masih gitu. Jaja tuan guru. Kita mulai masih gitu apa? Ya aku mikir akan jalannya dulu. Sama lamaan tuan guru ini mikir akan kayak apa caranya isuknya. Kayaknya dapat ilham rupanya nih. Oh ayo. Masuk kayak tuntung mohon bahas yang sini. Ini sudah udah di grup WA nih. Esok lah siap-siap sembahyang zuhur. Aduh, apa sih gini? Sampai ke ayat suhufi Ibrahim wa Musa wa Ja'far ketuanya. Allahu Akbar. Hari itu tuh lagi sahar. Ada jadi masjid hancur ya Pak. Ada jadi masjid hancur. Betul kata imam tuh. Betul ya. Orang sudah berpanggil berdahulu dah. Kita BSN kena belikan. Daripada masjid hancur, betul sekali. Biar mengarasi sumber yang tatap masjid hancur ya Pak. Itu muntah barung kisah nangka itu cuma ada deh. Tapi yang ini kisah mengarado tak apa percaya. Nanti ambil di situ napa yo hikmahnya nanti di situ. Jangan jadi manusia ambungan. Jangan jadi manusia pupujungan tadi jangan gitu. Belajarlah jadi manusia yang ikhlas kayak belajar. Ya mana lah yaunya ke situ. Zaman Abdullah bin Mubarak tadi. Kembali ke kisah dulu lah. Ini banyak jauh lah yaunya gitu. Mana lah yaunya. Jadi waktu itu Sirin menawar sholawat saja dibaca si pemuda nih. Lalu ditakoni Sirin, anak muda, adakah alasannya ikam harus sholawat saja dibaca? Adakah alasannya? Jadi ikam baca salawat terus tuh. Pian siapa? Jadinya menjawab. Langsung Sirin bapak dah. Ana Abdullah bin Mubarak. Wah, nangar Abdullah bin Mubarak caket nang anu pemuda tadi. Abdullah bin Mubarak, naam. Ana Abdullah bin Mubarak. Ulama besar, wali besar, terkenal di mana-mana. Langsung si pemuda tadi mengatakan, jakanya kada pian wahai imam nambah takun ulun kada bacang bakesah. Karena ini adalah rahasia keluarga. Karena pian nambah takun ulun siap mengisahkan. Akhirnya dikisahkannya suatu hari jarnya wahai imam ulun berjalan lawan abah tulak naik haji. Naik haji berjalan batis. Berarti orang Parak lah di Jazirah Arab situ sekitarannya. Tak mungkin orang beli papan di jalan betis. Ada harapan sampai papaling hingga 6 jam mati itu. Ada sanggup lagi nyoba lagi lawan. Mana rusakan di laut Sulawesi dan seterusnya misalnya tuh. Semati biar berjalan. Nah musuhnya motor aja berapa? 8 bulan kah? Semalam 6 orang Jambi kah? 8 bulan lah. Oh mentolak bini batianan berenang. 8 bulan ya kampus. Makkah sepeda motor pakai Nmax ya semalam tuh. Nama pecahkan rekor dunia tuh. Lah Indonesia pakai sepeda motor itu. 8 bulan dia hanya sampai. Itu harus bisi bahasa yang lengkap itu biar. Inggrisnya harus ada, anunya Arabnya harus paham. Enggak ada bisa berbahasa gitu. Oh benar minyak. Alhamdulillah.
Apanya bayapan giliran untuk bahasa Inggris tuh pasang kan kayak itu lagi bahasa isyarat ini bahan orang paham bahan kan ada hati timbul orang salah paham. Nah kayak si bisu kan manapun nang acil-acil berjualan di pasar angan orang bisu dasar wajib jangan menjual satu. Padahal orang kan ada dokar cincin itu kisah mana nang berjual kan paham. Ini bahasa isyarat nih alih dia biar alih bahasa isyarat nih tahu kan. Allahu Akbar. Banyak bisi modal memberi papan. Tolak berjalan ke Makkah, menuju ke Makkah. Di tengah jalan abahnya mati. Waktu mati itulah jarnya nang terjadi hal nang paling menyupanakan lawan keluarga kami. Kenapa? Waktu abahnya meninggal dunia itu moha abahnya berubah jadi hirang latak. Mana hirang mana latak? Dubul biar. Mana hirang mana latak? Sudah hirang tuh jadi baik tambah latak pulang. Muha abahnya tuh putih, bayat tak mati langsung berubah jadi hirang latak. Disitulah inya minta tolong lan penduduk setempat kada dan hakun yang menolong. Tolong abahku, tolong gawiakan kartu kipayahnya. Kada jurang. Kami dah hakun menolong abah kami penjahat. Buktinya waktu mati kayak ini. Waktu hidup bagusnya muha. Timbul bayar mati nang kayak ini. Akhirnya inya minta tolong kemana-mana, Dah ada nah hakun yang menolong. Sampai inya keuyuhan barabah dihiga jenazah abahnya. Waktu inya berabah dalam guring itulah ia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Di dalam guring Nabi Muhammad mengatakan, wahai fulan bin fulan, ana Muhammad bin Abdullah SAW. Aku Nabi Muhammad. Kajutnya, ya Rasulullah, kenapa pian datang? Aku hendak menolong abah ikam. Kenapa pian hakun wahai Rasulullah menolong abah ulun? Kenapa maka pian hakun? Jawaban Nabi, ana riyasu man aktsara salata alayya. Aku menolong orang yang banyak salawat lawan aku. Wahai Rasulullah, apakah abah ulun nih banyak bersalawat tiap hari? Bujur aja Nabi. Abah ikam banyak tiap hari banyak bersalawat. Kenapa abah ulun maka matinya muhanya hirang? Kenapa? Karena jar Nabi abah ikam ahli maksiat. Jadi bahasa ulun STMJ, salawat terus maksiat jalan. Rajin bermaulidan, rajin juga berbicara. Rajin memuji Rasulullah, rajin juga nguncang dadu. Apakah pokoknya bersalawat terus maksiat jalan juga. Orang ini nih STMJ. Ada mengerti juga. Mun STMJ nang dingin-dingin gini kan bang. Jelas. STMJ salawat terus maksiat jalan. Oh itu kah wahai Rasulullah? Inggih, ujar Nabi kita menjawab. Abah Hikam ini ahli maksiat tapi banyak bersalawat. Itulah makanya Abah Hikam matinya muhahiram. Tapi aku kasihan dengan Abah Hikam. Akhirnya dipusut oleh Rasulullah muha abahnya. Dipusut oleh Nabi kita, set dipusut muha abahnya langsung jadi putih berasi. Putih berasi. Bayinya tabang menjadi putih. Jadi contoh Rasulullah menolong siapapun yang banyak bersalawat, sekalipun ahli maksiat. Dalam ceritanya ini ditolong oleh Nabi kita berkat inya banyak membaca salawat. Mulai hari itulah wahai imam jar pemuda tadi, ulun merasa tahu tang jasa lawan Rasulullah, karena Rasulullah merubah wajah abah nang hirang menjadi putih berasi. Mulai hari itulah ulun mengatakan, aku berjanji mengisi semua waktuku cuma untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini contoh di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak, orang yang banyak bersalawat ditolong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita ada tujuan, kalau kita banyak bersalawat pasti dunianya ditolong Nabi, akhirat pun macam ditolong oleh Nabi kita. Nah ini diantara cara
kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad, diantaranya dengan membantu dakwah Nabi, menyebarkan dakwah Nabi, dan juga banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan berkat majelis malam hari ini Allah Ta'ala ampuni semua dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam ketaatan sertai sehat wal afiat, diluaskan rezeki yang halal karena lapah mencarinya, kabul segala hajat dunia, hajat akhirat. Mudah-mudahan kita pada taat diselamatkan Allah dunia sampai akhirat, begitu pula anak cucu kita selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan berkat majelis malam hari ini Allah tidak mewafatkan kita melainkan sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Minta ridha, minta halal, minta maaf dan keberatan khusus dengan guru-guru Tuhan, dengan para habaib. Doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan-urusan beliau sehingga mudah melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.